orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yesaya 18 ayat 20. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Keadaan kita di luar Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup. Tetapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani karena dosa-dosa kita dan karena kita terus melanggar perintah-perintah Allah. Sebab pada waktu itu kita selalu mengikuti pola pikir dunia ini dan menuruti kemauan si jahat, yaitu iblis, yang sekarang sedang memerintah atas semua kuasa gelap di dunia. Dialah yang berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. Dulu kita semua juga hidup seperti itu, dengan selalu berusaha memuaskan keinginan-keinginan badani. Kita terbawa oleh arus keinginan itu ke sana kemari. Sama seperti orang-orang lain, kita pun pantas menanggung murka Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, di paruh terakhir pasal pertama kita melihat di mana Paulus menyebutkan beberapa hal yang dia doakan demi jemaat Efesus agar mereka mengenal Tuhan, Efesus 1 ayat 17, agar mereka mengetahui pengharapan akan panggilannya, Efesus 1 ayat 18a, agar mereka mengetahui kekayaan yang mulia dari warisannya di antara orang-orang kudus, Efesus 1 ayat 18b, agar mereka mengetahui kebesaran kuasa Tuhan terhadap orang percaya, Efesus 1 ayat 19. Dalam pelajaran sebelumnya, kita secara singkat mencatat bahwa Paulus menyamakan kekuatan besar ini dengan pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam membangkitkan Yesus dari kematian dan meninggikan dia menjadi kepala segala sesuatu. Efesus 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Dalam pertobatan kita sendiri, ketika Tuhan mengangkat kita yang mati dalam dosa dan membuat kita hidup bersama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 1-7. Agar kita dapat lebih menghargai kasih karunia dan kuasa yang bekerja dalam pertobatan kita, pelajaran ini akan berfokus pada deskripsi kondisi kita sebelum pertobatan kita. Karena kita mungkin tidak akan menghargai kekayaan kita saat ini, kecuali kita sepenuhnya menghargai kemiskinan kita yang dulu. Tanpa penghargaan yang tepat ke atas kekayaan kita saat ini, kita tidak akan mungkin mengindahkan nasihat yang ditemukan kemudian dalam surat ini, yakni Efesus 4 ayat 1, kemudian ayat 17, kemudian pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Saat ini kita mempertimbangkan tema kondisi kita di luar Kristus. Kita belajar bahwa sebelum pertobatan kita benar-benar ibarat orang mati yang berjalan. Karena seperti yang Paulus nyatakan pada awalnya, kita yang pertama mati dalam pelanggaran dan dosa di ayat yang pertama. Mati dalam cara apa?
bukan dalam arti tidak memiliki keinginan baik atau kesalehan apapun. Untuk mempertimbangkan bahwa kebanyakan dari orang-orang yang pertobatannya dijelaskan dalam Kisah Para Rasul adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya Alkitab sebelum pertobatan mereka. Ribuan orang saleh di Yerusalem pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 5, orang Ethiopia yang telah melakukan perjalanan jauh untuk menyembah Tuhan dan sedang membaca kitab Yesaya ketika Filipus menemukannya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27 hingga ayatnya ke-28. Kemudian ada Cornelius, seorang non-Yahudi yang takut akan Tuhan, yang taat, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 2. Lydia, seorang perempuan yang berdoa, yang menyembah Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 13-14. Lalu ada orang Berea ataupun jemaat Berea yang berpikiran adil di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Saulus dari Tarsus, yaitu Rasul Paulus, Kisah Rasul 22 ayat 3, Filipi 3 ayat 4-6. Sebaliknya, mati dalam arti terpisah dari Tuhan, sama seperti kematian fisik adalah pemisahan tubuh dan roh. Yakobus 2 ayat 26. Jadi, kematian rohani adalah ketika kita terpisah dari Allah. Menurut Roma 6 ayat 2 ayat 23. Apakah penyebab kematian ini? Pemisahan kita dari Allah telah disebabkan oleh pelanggaran dan dosa. Roma 6 ayat 23. Pelanggaran yakni penyimpangan dari jalan lurus dan sempit, apa yang kita sebut sebagai dosa keturunan. Dosa kecenderungan, pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang meleset dari memuliakan Tuhan, termasuk apa yang kita sebut sebagai dosa kelalaian, pelanggaran, dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 2 pasal ini, di mana kita pernah bahas, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yesaya 18 ayat 20. Sebelum pertobatan kita kepada Kristus, maka kita mati karena dosa-dosa kita sendiri. Dan dengan demikian terpisah secara rohani dari Allah, bahkan jika kita secara agama hidup saleh seperti yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu sebabnya memberitahu kita sesuatu tentang mengerikannya dosa. Tetapi kengerian dosa menjadi lebih jelas saat kita mempelajari pertemanan macam apa yang kita pertahankan sebelum pertobatan kita. Karena meskipun mati, kita yang kedua berjalan dengan dunia dan iblis. Ayat yang kedua, berjalan menurut jalan dunia ini. Sebelum pertobatan, seseorang berjalan sesuai dengan kebiasaan dan tata krama dunia pada umumnya. Kondisi moral mereka yang masih di dunia dijelaskan lebih lengkap di dalam Efesus 4 ayat 17-19. Diasingkan dari kehidupan Tuhan karena kebodohan dan keteguhan hati mereka yang di dunia, berjalan dalam kesia-siaan pikiran mereka. Pemahaman mereka digelapkan seperti perasaan masa lalu ketika mereka yang di dunia menyerahkan diri pada kebejatan, mengerjakan semua kenajisan dengan keserakahan. Kedengarannya sangat mirip dengan generasi kita sekarang, bukan? Dengan mempertahankan teman seperti itu sebelum pertobatan seseorang, kita dapat memahami mengapa mereka secara rohani mati terpisah dari Allah. Janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bila seseorang mencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. Karena semua yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, dan kesombongan atas apa yang kita miliki,
ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Berjalan menurut penguasa di udara. Sebelum pertobatan kita, bukan hanya menurut dunia yang kita jalani, tetapi dia yang digambarkan oleh Paulus sebagai penguasa kekuatan di udara. Roh yang sekarang bekerja di antara anak-anak durhaka. Ini tidak lain adalah setan sendiri. Musuh yang dengan kata setan secara harfiah berarti musuh yang berusaha untuk menelan semua yang dia bisa lakukan. Menurut 1 Petrus 5 ayat 8. Mereka yang di dunia berada di bawah pengaruhnya menjadi tawanan untuk melakukan kehendaknya. 2 Timotius 2 ayat 26. Mereka yang masih di bawah pengaruhnya disebut anak-anak durhaka karena mereka melayani dia daripada menaati Tuhan. Dipengaruhi oleh setan, berjalan menurut jalannya dunia ini, kita dapat melihat mengapa seseorang sebelum pertobatannya benar-benar mati dalam pelanggaran dan dosa. Tetapi apakah ini juga berlaku bagi jiwa-jiwa religius yang saleh yang belum di dalam Kristus? Seperti orang-orang Yahudi yang saleh pada hari Pentakosta, Sida-Sida dari Ethiopia, Lydia, orang Berea, Saulus dari Tarsus, dan orang-orang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan seperti Cornelius? Ya, karena seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 3, di antara kita juga pernah melakukannya sendiri. Ya, bahkan orang yang taat beragama sebelum bertobat kepada Kristus adalah yang ketiga, memenuhi keinginan daging dan pikiran. Menurut ayat yang ketiga, sebelum pertobatannya, bahkan orang beragama seperti Paulus melakukan dirinya dalam keinginan daging atau nafsu badani, hidup untuk memuaskan jasmania, sebagaimana dijelaskan di dalam Roma 7 ayat 14-24. Bahkan orang yang ingin berbuat baik di luar Kristus menemukan dirinya diperbudak oleh hukum dosa di dalam anggota tubuhnya. Memenuhi keinginan jasmani dan pikiran. Keinginan daging adalah keinginan yang tidak benar, seperti milik dan dilahirkan oleh hawa nafsu jasmani. Keinginan dan pikiran mencakup semua jenis rencana dan pemikiran yang bermusuhan, merasa benar sendiri, atau tidak bermoral yang akhirnya menghasilkan perbuatan jahat. Demikian bahkan orang beragama sebelum pertobatan adalah anak-anak durhaka. Sama seperti yang lain, kata Paulus, menempatkan dirinya sebelum pertobatan pada tingkat yang sama dengan anak-anak durhaka yang dijelaskan dalam ayat 2. Semuanya adalah anak-anak murka atau anak-anak durhaka secara alamiah. Beberapa orang memahami sifat ini sebagai sesuatu yang dibawa sejak lahir. Perikop Efesus 2 ayat 1-3 sebenarnya tidak mengatakan kapan kita mulai menjadi anak-anak durhaka. Hanya saja sebelum kita menjadi anak-anak Allah atau sebelum saat pertobatan kita adalah anak-anak durhaka. Istilah pada dasarnya dapat dipahami sebagai cara, perasaan, dan tindakan yang oleh kebiasaan lama telah menjadi dasar di dalam konteks Efesus 2 ayat 1-3. Paulus tidak berbicara tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang yang akibatnya dirasakan oleh keturunannya, tetapi dosa-dosa di mana kita pernah lakukan. Kita semua pernah melakukan dosa diri kita sendiri, yaitu dosa yang dilakukan secara pribadi. Oleh karena itu, karena perilaku kita sebelum pertobatan, kita mengembangkan sifat yang menghasilkan keberadaan kita, yakni anak-anak durhaka atau anak-anak murka. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa kondisi kita di luar Kristus adalah kondisi di mana kita mati dalam pelanggaran dan dosa. Efesus 2 ayat 1. Berjalan dengan dunia dan iblis. Efesus 2 ayat 2. Memenuhi keinginan daging dan pikiran. Efesus 2 ayat 3. Dan dengan demikian kita adalah anak-anak durhaka dan anak-anak murka. Bagaimana anak-anak durhaka dan anak-anak murka seperti itu bisa menjadi
kudus dan tanpa celah menurut Efesus 1 ayat 4, menerima adopsi sebagai anak-anak Allah Efesus 1 ayat 5, dan diterima oleh Tuhan Efesus 1 ayat 6, jawabannya akan dijelaskan lebih lengkap di Efesus 2 ayat 4-10 di edisi berikutnya, di mana kita belajar tentang keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Kita akan memeriksa jawaban itu secara rinci dalam pelajaran kita berikutnya. Tetapi untuk saat ini, bandingkan dengan cermat Efesus 2 ayat 5 dengan Kolose 2 ayat 11-13. Pernahkah kita mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita dengan dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan, di mana dosa-dosa kita dihapus dan kemudian dibangkitkan bersama Kristus? Dengan demikian dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita menyimak firman Tuhan ini baik-baik, bahwa di luar Kristus kita mati di dalam dosa, tetapi setelah kita berada di dalam Kristus, kita hidup bersama-sama dengan Dia, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya saya dan saudara memilih untuk hidup bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.